Grandmaster dengan penuh arti dan sepenuh hati berkata kepada Tang San, "Meskipun sekarang Anda tahu identitas Anda sebagai bagian dari Clear Sky School, saya harap Anda tetap memiliki hati yang sama. Jangan asal-asalan mencari sekolah, juga jangan dengan mudah melampiaskan pikiran Anda. Anda dapat memahami upaya telaten guru Anda?" Tang San mengangguk tanpa ragu sedikit pun. "Guru, saya mengerti. Apapun yang saya lakukan, saya harus memiliki kekuatan terlebih dahulu. Sebelum saya yakin saya memiliki kekuatan yang cukup, saya tidak akan begitu saja mencari Clear Sky School. Aku mungkin berkata, setidaknya aku harus menunggu sampai ayahku muncul, sebelum aku bisa kembali ke sekolah. Selain itu, Anda juga harus tahu bahwa saya selalu menyukai kebebasan. Kehidupan di sekolah sepertinya tidak cocok untuk saya. Sebenarnya, saya lebih suka menjadi putra pandai besi. Bagi saya, apa gunanya status?" Grandmaster tampak tercengang pada Tang San. Lagi pula, Tang San di matanya masih anak remaja. Dia tidak menyangka muridnya ini bisa melihat begitu dalam. Wajahnya yang kaku tidak bisa menahan ekspresi tersenyum, dan dia sekali lagi menepuk bahu Tang San. Kata-kata seperti ini membuat hati saya tenang. Setengah tahun lagi kompetisi besar Akademi Master Jiwa lanjutan akan dimulai. Ini bukan hanya panggung untuk mengungkapkan Anda. Ini juga merupakan kesempatan ideal untuk mendapatkan pengalaman. Di kompetisi besar kontinental ini, Anda akan bertemu dengan semua kekuatan Spirit Master dari generasi Anda. Melawan mereka, menaklukkan mereka, tidak hanya akan meningkatkan pengalaman pertempuran Anda, pada saat yang sama juga merupakan kesempatan untuk membangun kepercayaan diri. Saya sudah membicarakannya dengan Flender. Setelah kompetisi Agung Guru Jiwa kali ini selesai, kalian anak-anak akan lulus dari akademi. Lulus? Guru, bukankah ini terlalu dini untuk ini? Kata Tang San, kaget. Grandmaster menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, ini belum pagi. Di Akademi Master Jiwa tingkat lanjut biasa Anda sudah bisa lulus ketika kekuatan Anda mencapai 30 peringkat, apalagi dianggap sebagai siswa kelas 1. Tetapi saat ini Anda tidak hanya berada di peringkat ke-30. Bahkan dari sudut pandang Akademi Shrek, saya pikir setelah Anda berpartisipasi dalam kompetisi besar ini, Anda seharusnya telah mencapai peringkat ke-40 atau lebih. Little Sun, Akademi bukanlah segalanya. Bagi hidupmu, berkultivasi di Akademi hanyalah satu tahap. Bahkan yang lebih penting adalah melunakkan dirimu di dunia luar. Itu adalah medan pertempuran ujianmu yang sebenarnya. Entah itu kehidupan terakhirnya atau yang ini, Tang San tidak memiliki terlalu banyak pengalaman dengan masyarakat, tetapi saat dia melihat tatapan tertentu di mata Grandmaster, dia tahu penilaian Grandmaster tidak salah. Mungkin itu karena dia tidak pernah tinggal di dunia luar, hingga hal-hal yang mungkin tidak diketahui, di dalam hatinya masih ada rasa takut. Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk merenungkan hal ini. Tang San secara alami juga tidak menyangka bahwa ketika dia benar-benar pergi ke dunia luar, itu sudah 6 tahun kemudian. Meninggalkan kantor Grandmaster, kilasan perasaan wawasan semacam itu membuat hati Tang San bebas dari kekhawatiran yang tak terlukiskan. Dia telah menemukan kembali tujuan hidupnya. Bagaimana dengan keturunan dari sekolah? Bagaimana dengan ayah menjadi judul Douluo? Semua itu bukan dia. Dia hanya harus terlebih dahulu membuat dirinya menjadi kuat. Ini sangat berarti. Tang San sudah berpikir dengan sangat jernih, pada usianya saat ini, tanpa apapun yang lebih penting daripada kultivasi. Semua upaya fisik dan mentalnya secara alami harus difokuskan pada ini, dan bukan pada penerbangan mewah. Mulai saat ini, apakah itu Tang San atau 7 setan Shrek lainnya, mereka semua memasuki setengah tahun kultivasi yang sulit. Grandmaster tidak lagi melakukan pelatihan khusus dengan mereka, hanya memberi mereka panduan taktik secara teratur, terutama untuk kerja tim timbal balik mereka, serta cara menggunakan kemampuan roh mereka sendiri secara lebih efektif. Tampaknya setiap orang memiliki kemampuan roh mereka sendiri, mereka hanya perlu menggunakannya sepenuhnya. Namun nyatanya, di dalamnya terkandung ilmu yang sangat besar. Sepenuhnya menggunakan kemampuan roh apapun kapan saja, sepenuhnya menggunakan kemampuan roh apapun dalam situasi kekuatan roh apapun. Setiap keadaan memiliki teori tersembunyi yang mendalam. Tapi Grandmaster telah menghabiskan beberapa dekade hanya untuk meneliti bidang ini. Di bawah bimbingannya, Shrek Seven Devils dapat dikatakan berjalan dengan langkah yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan yang berliku. Seperti yang dikatakan Tang San ketika dia memberikan ramuan harta karun abadi kepada semua orang, efek obat tidak akan muncul begitu saja pada saat mereka meminumnya. Seiring dengan kultivasi mereka yang tak henti-hentinya, selain Xiao Wu yang tidak menggunakan Yearning Heart Broken Red, setiap orang merasakan tubuh mereka berubah. Tidak hanya tingkat pertumbuhan kekuatan roh mereka menjadi lebih cepat dari sebelumnya, yang lebih penting adalah transformasi jamu harta karun abadi dari roh dan tubuh mereka.
Tang San memilih ramuan dengan sangat hati-hati, dan praktis semuanya adalah yang paling cocok untuk setiap orang. Tanpa terasa mempengaruhi mereka di bawah kultivasi mereka yang konstan, kekuatan langit dan bumi yang terkandung di dalam tumbuhan secara bertahap menyatu dengan tubuh mereka, membuat kekuatan komprehensif mereka tumbuh. Bahkan 9 harta karun ungu Zelsia yang tidak dianggap sebagai harta abadi yang nyata masih membantu Grandmaster. Dalam waktu setengah tahun yang singkat kekuatan rohnya berubah dari peringkat ke-30 menjadi peringkat 35. Dan semua orang di 7 setan Shrek memanfaatkan setengah tahun ini. Selain kekuatan roh Dai Mubai yang hanya naik 1 peringkat setengah, mencapai peringkat 44 dan mendekati peringkat 45, dari 6 yang tersisa hanya Xiao Wu yang tidak, mencapai kemacetan peringkat ke-40. Orang pertama yang menerobos kemacetan peringkat ke-40 adalah seseorang yang setiap orang merasa tidak terduga. Bertentangan dengan harapan semua orang, bukan Zhu Zuqing yang telah mencapai peringkat 38 saat mengambil ramuan harta karun abadi, atau yang paling tekun membudidayakan, secara intrinsik berbeda berbakat. Membuat semua orang terkejut, yang pertama dari 6 yang menembus peringkat ke-40 adalah yang paling tidak mahir dalam mengolah sistem makanan, Spirit Master Oscar. Ketika dia telah berkultivasi selama 4,5 bulan dia berhasil menerobos kemacetan, hanya menginjak ambang batas ke peringkat ke-40, hanya membutuhkan cincin roh untuk secara resmi pergi dari penatua roh ke leluhur roh. Orang lain mungkin tidak tahu tentang kerja keras Oscar, tetapi Tang San mengerti dengan jelas. Meskipun Tang San tidak tahu apa yang telah terjadi, sejak Ning Rongrong kembali dari klannya, budidaya Oscar jauh lebih rajin dari sebelumnya. Sebelumnya Oscar paling kecanduan tidur, tetapi dalam beberapa bulan ini Tang San tidak pernah melihatnya tidur sekalipun. Bahkan dia jarang kembali ke asrama, setiap hari dengan susah payah mengolah semangatnya di ruang makan yang paling sesuai dengan kultivasinya. Kekuatannya yang mampu mempromosikan ini dengan cepat diakui terkait dengan anggrek abadi 8 kelopak, tetapi upaya besar dan energinya yang diinvestasikan juga akhirnya memiliki efek konklusif. Setelah 5 bulan berkultivasi, Zhu Zuqing juga menembus peringkat ke-40, dan setelah 2 hari Tang San berhasil menerobos. Dalam 10 hari berikutnya, Ma Hongjun dan Ning Rongrong juga berhasil menembus kemacetan. Sejauh ini, selain Xiao Wu yang belum mengambil ramuan harta karun abadi, kekuatan 6 Shrek 7 iblis lainnya semuanya telah mencapai tahap peringkat ke-40. Dalam teori Grandmaster yang terkumpul, menerobos kemacetan tidak harus terlebih dahulu membutuhkan cincin roh. Kultivasi yang berkelanjutan masih akan mengakumulasi kekuatan roh yang akan dilepaskan ketika cincin roh diperoleh. Sebagai hasil dari kekuatan roh semua orang yang dekat, Grandmaster memutuskan bahwa setelah semua orang mencapai peringkat ke-40 mereka akan kembali berburu binatang roh. Tentu saja, mereka tidak bisa menunggu Xiao Wu. Dan karena semua orang mencapai peringkat ke-40, karena dia belum mengambil ramuan harta karun abadi, dia masih di peringkat 37 dan menyerang peringkat 38. Untuk mencapai peringkat ke-40 masih membutuhkan setidaknya setengah tahun lagi. Tang San dalam beberapa kesempatan menasihati Xiao Wu untuk mengambil merah merindukan hati yang patah hati. Tetapi Xiao Wu masih tidak mau, dan akan menyimpan merah yang merindukan hati di sisinya setiap hari, menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Tapi si merah merindukan hati itu juga sangat aneh. Tanpa nutrisi atau kelembapan, mengikuti dari sisi Xiao Wu secara tak terduga dapat menyerap kekuatan langit dan bumi dengan sendirinya, tidak hanya tanpa tanda-tanda layu, tetapi sebaliknya menjadi lebih berwarna cerah dan memikat, tercermin dengan mempesona pada Xiao Wu. Tangkai dan kelopak yang tampaknya halus itu bahkan lebih tahan lama daripada logam manapun. Membuat orang mendecakkan lidah dengan heran. Dalam setengah tahun ini, Tang San juga menyelesaikan perjanjiannya dengan Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Sumber daya keuangan Seven Treasure Glazetile School memang luar biasa. Dalam waktu hampir setengah tahun mereka telah membuat komponen yang diperlukan, dan mengikuti pertemuan Tang San telah melengkapi murid-murid sekolah yang terkait secara langsung, dan selanjutnya menyimpan beberapa yang tersisa sebagai cadangan. Itu juga karena dia harus menghabiskan waktu untuk membuat hal-hal ini sehingga kultivasi Tang San lebih lambat dari Oscar dan Zhu Zuqing, menjadikannya orang ketiga yang menembus peringkat ke-40. Dalam kurun waktu ini, masih ada satu selingan kecil. Setelah Ning Fengzi membawa kembali cetak biru itu, dia memerintahkan pengrajin bawahannya untuk membuat dan menelitinya, bahkan menggunakan barang jadi untuk membandingkan. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka masih tidak dapat membuat satu senjata pun yang tersembunyi. Bahkan jika senjata tersembunyi yang sudah jadi itu dibongkar menjadi komponennya, pengrajin Seven Treasure Glazetile School masih tidak bisa memikirkan cara untuk memasangkannya. Tak berdaya, pada akhirnya mereka hanya bisa menyerahkan pertemuan terakhir ke Tang San. Meskipun ini masih tidak bisa dianggap sebagai kekalahan Sekolah 7 Harta Karun Genteng, itu masih agak memalukan bagi Ning Fengzi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Tang San menggunakan keterampilan manufaktur yang telah dikembangkan oleh sekte Tang selama berabad-abad,
Bagaimana mungkin sekte Tang tidak takut orang lain akan memalsukan senjata tersembunyi sekte tersebut? Semua yang mereka buat akan berisi beberapa keterampilan khusus yang hanya diketahui oleh murid-murid sekte Tang, seperti kode sandi yang ada untuk setiap senjata tersembunyi. Selama tidak ada kode yang bocor karena kesalahan, mustahil untuk mengungkap rahasia pembuatan senjata tersembunyi. Ini adalah alasan utama mengapa Tang San dapat dengan mudah menyerahkan cetak biru itu kepada Ning Fengzi. Saat malam tiba, pada momen langka ketika Tang San tidak sedang berkultivasi, duduk di depan pondok kayu, bersandar di pondok dan menatap titik-titik cahaya bintang di langit malam. Sebagai spirit master sistem tanaman, penanaman di mimikrinya secara alami harus dibuat di antara tanaman, dan pondok kayu terpencil yang awalnya merupakan tempat tinggal Liu Erlong dianggap sebagai milik Tang San. Tang San sangat menyukai lingkungan di sini. Berkultivasi di sini tidak hanya sepi, udara segar dan bersih dan keharuman yang dikeluarkan oleh tanaman bahkan lebih ia sukai. Xiao Wu duduk di sebelah Tang San, kakinya terayun sedikit, kedua tangan bertumpu pada batang kayu yang mereka duduki. Mengangkat wajahnya, cahaya bulan dan bintang membuatnya semakin menawan. Dalam setengah tahun terakhir, kultivasi intensitas tinggi dan makanan yang melimpah membuat semua Shrek Seven Devils hanya dalam periode perkembangan agak berubah. Tinggi Tang San sudah sedikit melampaui Xiao Wu, mencapai hampir 1,80 meter atau lebih. Xiao Wu juga yang tertinggi dari tiga gadis, mencapai ketinggian 1,75 meter. Tapi sekarang Tang San baru saja melewati ulang tahunnya yang ke-14, dan Xiao Wu masih jauh. Bahu Tang San agak lebih lebar dari sebelumnya. Secara keseluruhan masih tampak biasa, ekspresinya tertutup. Jika Shrek Seven Devils berjalan bersama, dia benar-benar akan menarik perhatian paling sedikit. Dai Mubai sering menggodanya, mengatakan yang paling biasa-biasa saja adalah yang paling berbahaya. Tingkat pertumbuhan Xiao Wu telah melambat, dan dalam 2 bulan terakhir dia tidak lagi bertambah tinggi. Jalinan kalajengkingnya masih menggantung di betisnya, mungkin dia telah dipengaruhi oleh Ning Rongrong, tetapi kulitnya menjadi lebih indah, dan beberapa tempat eksklusif untuk anak perempuan mulai berkembang. Yang paling menarik perhatian adalah kakinya yang panjang, bulat sempurna dan lurus sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Ning Rongrong dan Zhu Zuqing sama-sama cantik, tapi mereka juga iri dengan kaki Xiao Wu. Ketiga gadis itu masing-masing memiliki karakteristik masing-masing. Jika mengatakan Xiao Wu sebelumnya sedikit lebih rendah dari penampilan Zhu Zuqing dan Ning Rongrong, maka dalam setengah tahun terakhir ini dia menjadi lebih cantik, tidak hanya mengejar dua lainnya, tetapi bahkan sedikit menyalip mereka. Tetapi karena mereka bersama setiap hari, tidak ada yang memiliki kesan yang kuat tentang ini. Xiao Wu, sudah larut, kembali dan istirahat. Kami akan berangkat besok. Tang San menabrak Xiao Wu di sisinya dengan bahunya. Xiao Wu mengangguk lembut, mengambil merah rindu hati dari pahanya, melihat kelopak berwarna cerah, dia membawanya ke mulutnya untuk menciumnya dengan lembut, mencium aroma samar yang hanya bisa dia rasakan. Aku masih belum mencapai peringkat 40. Bukankah kamu sangat kecewa? Tang San tersenyum sedikit, mengapa saya harus? Kecepatan kultivasi Anda sudah lebih cepat dari yang saya bayangkan. Jika semua orang tidak makan ramuan harta karun abadi, mungkin kecepatan kultivasi Anda bahkan akan melampaui saya. Jangankan yang lain. Xiao Wu, kultivasi harus dilakukan selangkah demi selangkah, jalan pintas tidak dapat diambil dengan tergesa-gesa. Jika tidak ada gunanya. Jika secara kebetulan Anda salah langkah karena terburu nafsu, itu akan sangat mengganggu. Anda harus mengingat kata-kata kakak laki-laki Anda. Anda tidak dapat mengingatnya dengan cara apapun. Saat ini kekuatan kita secara keseluruhan sudah sangat dahsyat, kamu tidak perlu memikirkan apapun. Lama-lama kamu juga akan bisa menginjak garis gawang pangkat 40. Saya dapat menjamin bahwa jika Anda setuju untuk makan merah rindu hati yang rindu ini, maka kekuatan roh Anda pasti akan lebih tinggi dari semua orang, mencapai tahap tertinggi di antara kita. Xiao Wu terkikik, melompat, dia berkata, jangan khawatir, saya tidak akan menyeret semua orang ke bawah. Makhluk roh apa yang kamu persiapkan untuk berburu kali ini? Tang San berkata, siapa yang bisa bilang? Meski saya punya sedikit pilihan, keadaan konkretnya tetap bergantung pada keberuntungan kita. Saat kita bertemu dengan makhluk roh yang cocok dengan seseorang, seseorang itu akan membunuhnya. Beberapa dari kita semua memiliki semangat yang berbeda, pasti akan ada sesuatu yang cocok. Xiao Wu mengangguk, berkata, saya berharap semua orang mendapatkan keberuntungan. Bisakah kamu membantuku menyisir rambutku? Rambutku agak berantakan. Tang San tampak bingung, sisir rambut Anda? Ini adalah pertama kalinya Xiao Wu membuat permintaan seperti itu padanya. Tapi, kamu akan kembali tidur. Bukankah rambutmu akan berantakan juga?
Xiao Wu menjulurkan lidahnya ke Tang San. Kamu bodoh, setelah aku kembali, tidakkah aku akan berkultivasi langsung sampai pagi? Saat berbicara, Xiao Wu mengeluarkan sisir dari dadanya dan menyerahkannya kepada Tang San. Itu adalah sisir kayu, kelihatannya sangat sederhana. Tapi kayunya luar biasa bagus, serat pada kayu ungu tua sangat indah, pas di tangan dan kuat serta tahan lama. Jejak aroma kayu samar muncul darinya. Jika bukan karena Tang San yang memiliki mata setan ungu untuk melihat dengan jelas detail dalam kegelapan, dia juga akan mengira sisir ini berwarna hitam. Itu juga hanya karena dia tidak dapat menemukan cacat apapun pada kayu bahkan dengan mata setan ungu pada tahap benih sawi sehingga dia tercengang. Kayu dari sisir ini luar biasa. Tang San tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakannya. Xiao Wu mengangguk, sepertinya ada sesuatu di matanya. Ibuku memberikannya padaku, itu dibuat sendiri. Diukir dari kayu cendana merah kelas 1. Meski tidak ada dekorasi, ini tetap hal terakhir yang ibu tinggalkan untukku. Tang San belum pernah mendengar Xiao Wu menyebut keluarganya, dan sekarang tiba-tiba mendengar dia berbicara tentang ibunya. Jantungnya berdetak kencang. Ketika dia menatapnya, di matanya yang indah dia bisa dengan jelas melihat sesuatu yang berkilau dan tembus cahaya. Xiao Wu mengangkat kepang kalajengkingnya, melepaskan pita merah muda terendah, matanya dengan penuh perhatian memperhatikan Tang San. Tangan kiri menopang kepangannya, tangan kanan sedikit demi sedikit menyisirnya, menggunakan 5 jari untuk memisahkan rambut hitam yang awalnya dikepang, perlahan menyebar seperti air terjun hitam. Terselubung dalam cahaya bulan dan bintang-bintang, menyaksikan jalinan itu terlepas dari bahu Xiao Wu, tatapan Tang San tidak dapat menahan diri untuk menjadi agak bodoh. Saat ini Xiao Wu benar-benar cantik, bulan dan bintang-bintang seakan-akan menjadi latar belakangnya, hanya dia yang berada di tengah lukisan ini. Xiao Wu menatap tajam ke arah Tang San, dan bersama dengan kepangannya yang menyebar perlahan berbalik. Saat kekusutan terakhir terlepas, dengan sedikit menggelengkan kepalanya, air terjun hitam yang lentur itu berguncang, tanpa diduga sepenuhnya melindungi tubuhnya yang halus. Rambut panjang seperti satin hitam tergantung sampai ke tanah, setidaknya 1 chi membelai batang kayu di bawah kaki. Saat ini Xiao Wu sepertinya menyatu dengan kegelapan, dan dari sudut pandang Tang San dia hanya bisa melihat warna hitam yang bergerak itu. Mungkin karena sudah terlalu lama sejak rambutnya disisir, tapi ketika rambut panjang itu terpisah, bentuknya bergelombang, sedikit bergoyang saat Xiao Wu bergerak. Xiao Wu, kamu benar-benar cantik. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Xiao Wu kembali ke Tang San, tetapi di matanya tetesan air mata jatuh diam-diam, karena dia memikirkan ibunya. Sisir rambutku. Suara Xiao Wu sangat lembut, dengan sedikit gemetar, juga sedikit ketakutan dan harapan. Dia menunggu dengan tenang. Tang San sadar, dan diam-diam berjalan ke depan, seolah takut untuk mengejutkan air terjun hitam di bawah cahaya bulan dan bintang, tanpa suara mencapai punggung Xiao Wu. Tangan kiri dengan lembut dan hati-hati mengangkat rambut hitam panjang Xiao Wu, tangan kanan mengelus sisir cendana merah, sedikit demi sedikit menyisir rambutnya. Aroma samar keluar, aroma yang dirasakan Tang San sangat akrab. Itu bukan bau parfum, karena Tang San tahu bahwa Xiao Wu tidak pernah membutuhkan hal-hal seperti itu. Bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi aroma merah merindukan hati yang rindu, karena hanya Xiao Wu yang bisa merasakannya. Sekarang, gambar macam apa ini? Seorang wanita muda yang menakjubkan berdiri dengan tenang di depan sebuah pondok kayu, dikelilingi oleh hutan yang sunyi, bulan dan bintang yang malu-malu di langit. Wanita muda itu dengan ringan menggenggam bunga di tangannya, di belakangnya seorang pemuda bodoh, hanya menggunakan sisir ungu tua untuk menyisir lembut dan mengumpulkan rambut panjang lembutnya. Tang San konyol, terus-menerus mengulangi gerakan tangannya. Xiao Wu juga konyol, masa lalu yang menyedihkan berkelap-kelip di tatapannya. Bu, sisir ini sangat cantik. Bagaimana bisa ada kayu ungu? Suara menawan bergema di hutan pegunungan. Gadis bodoh, ibu menggunakan cendana merah untuk membuat ini, karena kamu sudah memilih, ibu akan memberikan sisir ini untukmu. Di masa depan, jika Anda menemukan pria yang benar-benar Anda cintai, maka, biarkan dia membantu Anda menggunakan sisir ini untuk menyisir rambut Anda. Rambut seorang wanita hanya bisa disisir oleh satu pria sepanjang hidupnya. Ibu akan memberkatimu, dan berharap suatu hari nanti, kamu akan menemukan pria yang bisa kamu percayai dengan rambutmu. Bu, kamu tahu? Aku sudah menemukannya. Menunjukkan senyuman di wajahnya yang berlinang air mata, bersama dengan pria di belakang punggungnya sedang menyisir rambutnya, tatapannya beralih ke bulan yang cerah, sinar bulan yang bersinar terang itu sepertinya adalah senyuman ibunya. Rambut panjang disisir,
Cahaya lembut berkeliaran. Saat ini, waktu seakan berhenti. Apakah itu Tang San atau Xiao Wu? Tidak ada yang ingin merusak ketenangan. Pagi-pagi sekali, gerbang utama Akademi Shrek. Flander, Liu Erlong, Zhao Wuji, dan Grandmaster berdiri di luar gerbang akademi, memandangi 7 anak yang berkumpul di hadapan mereka dengan roh-roh yang gemetar karena kegembiraan. Semua hati dipenuhi dengan kebanggaan. Peringkat ke-40, ini adalah batas yang harus dicapai oleh guru jiwa sebelum berusia 30 tahun atau lebih, untuk menjadi guru jiwa dengan bakat tertentu. Tapi dari anak-anak ini, yang tertua hanya berumur 17 tahun. Yang termuda masih berumur 14 tahun. Tapi mereka sudah mencapai tahap ini. Memang ada beberapa keajaiban dalam perjalanan, tapi yang penting adalah semua monster kecil ini memiliki bakat yang luar biasa. Dan sebagai orang-orang yang telah menggalinya, bagaimana Flander dan yang lainnya tidak merasa bangga? Ning Rongrong menabrak punggung Xiao Wu, berkata dengan suara rendah, "Xiao Wu, kenapa kepanganmu disisir agak miring?" Wajah menawan Xiao Wu memerah, dan pandangannya tanpa sadar melayang ke Tang San di sisinya. Pendengaran Tang San tidak sebaik penglihatannya, tapi tetap tidak buruk. Ning Rongrong berdiri di sampingnya dan Xiao Wu, dan Tang San secara alami mendengar kata-katanya. Pada saat yang sama dia juga dengan canggung memandang Xiao Wu, dan saat mata pasangan itu bertemu di udara, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk bergerak dengan tergesa-gesa. Di samping Oscar melihat petunjuk, sambil merendahkan suaranya, dia berkata kaget, "Tidak mungkin, San kecil, kamu tidak akan." Tang San segera memotongnya, "Bukan omong kosong, bukan itu yang kamu pikirkan." Pagi ini dia dengan susah payah membujuk Tai Long untuk tidak mengikuti. Kecepatan kultivasi Tai Long jelas lebih rendah dari mereka. Sekarang dia baru saja mencapai peringkat 38, masih belum peringkat 39. Selain itu, Tai Long bukanlah bagian dari Shrek Seven Devils. Meskipun dia selalu mengikuti instruksi kakeknya dan menganggap dirinya pengawal Tang San tidak bisa menganggapnya seperti itu. Meskipun dia telah berkultivasi dalam setengah tahun ini dan waktunya dengan Tai Long tidak lama, dia masih memberi Tai Long beberapa teknik kultivasi yang diajarkan Grandmaster kepadanya. Hubungan keduanya berubah dari rival asmara sebelumnya menjadi teman biasa. Tentu saja, tidak mungkin bagi Tai Long untuk memperhatikan Xiao Wu, apalagi perubahan status Tang San, bahkan tanpa ini dia mengerti bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa menjadi tandingan Tang San. Xiao Wu bahkan lebih tidak akan memilihnya. Apalagi dia, hampir setiap siswa di Akademi Shrek tahu bahwa satu-satunya wanita di mata Tang San adalah Xiao Wu, dan Xiao Wu juga tidak akan menyemangati pria lain. Ada banyak siswa perempuan yang mencoba mendekati Tang San, tetapi dihalangi oleh Xiao Wu. Meskipun Tang San tahu tentang ini, dia tidak pernah mengatakan apapun. Mereka berdua tidak melakukan apapun di depan siapapun yang akan menjalin hubungan sebagai kekasih, tapi orang-orang di akademi sudah lama menganggap mereka seperti itu. Hanya Shrek Seven Devils yang tahu bahwa hubungan Tang San dan Xiao Wu murni dan jujur. Oscar segera menunjukkan penampilan pengertian. Bukan itu yang aku pikirkan, kamu tidak perlu menjelaskannya. Semua orang mengerti. Sekarang bukan hanya Oscar, tapi Dai Mubai, Emma Hongjun, dan bahkan Ju Zhuqing semua memandang mereka dengan tatapan aneh. Tang San tidak bisa menahan kutukan, "Kamu mengerti kentut." Saat kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa menahan senyum. Dan wajah Xiao Wu menjadi merah apel yang menggemaskan. Hai, apa yang kamu lakukan?" Flander berkata dengan tidak senang. Mendengar ini, 7 iblis Shrek buru-buru menahan senyum mereka, menegakkan punggung mereka. Flander berkata, "Kami akan segera berangkat, tujuan kami adalah Sunset Forest. Meskipun saat ini kami berempat, saya harus mengumumkan poin penting. Meskipun cincin roh keempat tidak memiliki efek menghubungkan masa lalu dan masa depan seperti cincin roh ketiga, cincin roh keempat masih sama pentingnya. Untuk melakukan latihan tempur sebenarnya yang lebih baik sebelum Anda bergabung dengan kompetisi Agung Guru Jiwa, saya dan Grandmaster telah memutuskan setelah mendiskusikannya, bahwa untuk proses berburu binatang buas ini, Anda akan menyelesaikannya sendiri. Kecuali itu adalah pilihan terakhir mutlak, kami tidak akan bertindak dengan mudah. Dalam keadaan normal, kami tidak hanya tidak akan melindungi Anda, tetapi kami juga akan meminta Anda melakukan perlindungan. Perjalanan berburu binatang buas ini juga dianggap sebagai tahap pertama dari ujian kelulusanmu. Dan tahap kedua adalah kompetisi besar guru jiwa lanjutan berikutnya. Mengerti? Emma Hongjun adalah yang paling tidak takut pada Flander, dan tidak bisa terus bertanya, "Guru, lalu bagaimana kita akan lulus ujian?" Flander berkata, "Pertanyaan bagus. Mengoper sebenarnya tidak sulit.
Untuk ujian pertama, kamu bisa mengandalkan kekuatan kolektifmu untuk berburu makhluk roh yang cocok untukmu. Selama kami berempat belum bertindak untuk sementara, kamu akan dianggap telah lulus. Dan tahap kedua, selama Anda bisa kembali dengan santai dengan kejuaraan, Anda juga bisa lulus dengan cukup baik. Ah, ini disebut tidak sulit. Oscar tidak bisa menahan tangis. Meskipun mereka semua adalah talenta langka, mengingat batas usia, kekuatan mereka tidak dapat mencapai tingkat surga yang berlawanan, dan yang harus mereka hadapi adalah elit dari Spirit Master di bawah 25 tahun. Menghancurkan lawan dari awal hingga akhir dan mendapatkan kejuaraan bukanlah hal yang mudah. Mata Flander berbinar. Apa? Anda keberatan, Oscar? Tidak, tidak ada keberatan. Dean itu bijak. Oscar tahu karakter Flander. Jika dia mengajukan perbedaan pendapat, mungkin kelulusan ini akan menjadi lebih sulit. Jika Anda tidak melakukannya, itu bagus. Sedang pergi. Flander mengeluarkan perintah untuk berangkat, dan sekelompok 11 orang menginjakkan kaki di jalan menuju Sunset Forest. Kuartet Flander berjalan di depan, dan Shrek Seven Devils mengikuti di belakang. Flander juga tidak khawatir. Dengan Grandmaster, Liu Erlong, dan Zhao Wuji semua perlahan maju sambil berbicara dan tertawa. Penampilan seperti itu lebih seperti tamasya. Dai Mubai mengangkat 7 iblis Shrek di belakang, berkata dengan suara rendah, "Saya sudah mendapatkan cincin roh keempat saya. Apakah Anda semua sudah memikirkan dengan baik cincin roh seperti apa yang Anda butuhkan kali ini? Karena kelompok dekan Flander tidak siap membantu kami berburu makhluk roh, kami harus merencanakannya." Menurut perhitungan Grandmaster, kali ini hasil terbaik adalah mendapatkan cincin roh antara 3 dan 5.000 tahun. Tentu saja, semakin mendekati 5.000 tahun, semakin besar tingkat pertumbuhan kekuatannya. Cincin roh keempatku berasal dari monster roh yang berumur kurang lebih 4.000 tahun. Tapi, mendekati 5.000 tahun, semakin sulit untuk menyerap cincin roh. Saya tidak berpikir ada di antara Anda yang melupakan penampilan sang kecil ketika dia menyerap cincin roh manusia menghadapi laba-laba iblis terakhir kali. Meskipun dia bertahan saat itu, dia juga menderita rasa sakit yang luar biasa, bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh hati yang lemah. Oleh karena itu, Anda harus segera memikirkan tujuan yang baik untuk diri Anda sendiri. Di bawah premis memaksimalkan manfaat, Anda masih harus mempertimbangkan sejauh mana Anda dapat menyerap. Semua orang mengangguk satu demi satu. Teori Grandmaster secara alami ditetapkan, tetapi keadaan masing-masing Spirit Master berbeda, dan batas dari apa yang dapat mereka dukung sebenarnya agak berbeda. Seperti Oscar dan Ning Rongrong, batas cincin roh yang dapat mereka dukung jelas sedikit lebih rendah dari yang lain. Bagaimanapun juga mereka adalah sistem pembantu Spirit Master, dan kondisi fisik mereka berbeda dari Battle Spirit Masters. Tetapi bagi Tang San, yang secara berturut-turut menderita karena menyerap amplifikasi yang kuat dari cincin roh manusia menghadapi setan laba-laba serta rumput es misterius segi 8 dan transformasi aprikot berharga neraka, ketahanan tubuhnya sangat lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh Spirit Masters of peringkat yang sebanding. Usia cincin roh target untuk diserap secara alami akan sedikit lebih tinggi. Tang San berkata, akan lebih baik seperti ini. Saat ini kami tidak tahu secara konkret makhluk roh apa yang akan kami temui. Setelah kami menemukan makhluk roh yang tidak mencapai batas usia, kami akan mengalahkan mereka hingga tidak dapat melawan, dan setelah itu kami akan menentukan usianya dengan cermat. Yang paling cocok akan menyerapnya. Jika tidak cocok untuk siapapun, kami akan merilisnya. Bagaimana menurut Anda? Tang San adalah murid Grandmaster, dan lebih jauh jiwa 7 iblis Shrek, kata-kata ini segera mendapatkan persetujuan semua orang. Dai Mubai berkata, "Bagus, kami akan melakukannya seperti itu." Cara memulainya akan tetap mengikuti petunjuk San kecil. Tang San berkata, "Ao kecil, sebelum kita memasuki Sunset Forest, pertama-tama buatlah sosis jamur terbang untuk semuanya. Jadi jika kita menghadapi bahaya kita bisa menghindar dengan lebih mudah." Pada saat yang sama, semua orang tidak melupakan cakar dewa terbang. Itu tidak hanya dapat membantu Anda menavigasi medan yang sulit, tetapi juga dapat digunakan untuk melarikan diri dan merebut makhluk roh. Tetapi Anda harus berhati-hati saat menggunakannya. Jangan menggunakannya dengan mudah jika makhluk roh terlalu kuat. Jika tidak, Anda akan terburu-buru membantu makhluk roh tersebut. Saat bertemu dengan makhluk roh yang cocok, saya akan memprioritaskan untuk menahan gerakannya dengan kemampuan kontrol. Setelah itu Anda menyerang secara kolektif, jangan membunuhnya. Oscar, Anda tidak hanya bertugas memasok semua orang. Pada saat yang sama Anda juga harus memperhatikan untuk mengisi kembali makhluk roh. Jika kebetulan semua orang bertindak kejam, menempatkan makhluk roh di ambang kematian, jangan pelit dengan sosis pemulihan besar Anda.
Rongrong, misimu adalah yang paling sederhana. Dalam sebuah pertemuan langsung mulai membantu semua orang dengan pagoda ubin kaca 9 harta karun. Zhu Qing bertanggung jawab atas pengintaian. Sementara saya, Mubai dan Xiao Wu akan bertanggung jawab terutama untuk menyerang. Semuanya jelas? Baik. Meskipun kuartet Flander berjalan di depan, telinga mereka tertuju pada aktivitas di belakang. Sekarang mendengarkan penyebaran Tangsan, wajah dekan Akademi Shrek ini tidak dapat menahan ekspresi tersenyum, menabrak Grandmaster di sisinya dan berkata, Little Sun benar-benar tidak seperti anak kecil, pikirannya teliti, dan dia tidak panik dalam situasi baru. Bahkan mempelajari latar belakangnya sendiri tidak memengaruhi kultivasinya. Kudengar dia bahkan mendapat untung dari sekolah ubin kaca 7 harta karun. Xiao Gang, bagaimana kalau kau memberikannya padaku? Atau bagaimana kalau dia juga mengambil peran sebagai guru? Grandmaster melirik Flander, berkata, apakah tidak cukup bagimu untuk menjadi dekannya? Tidak peduli apa yang Anda katakan, sang kecil akan lulus dari Akademi Shrek di masa depan. Flander mengangguk, begitulah. Terus terang, saya sangat berharap waktu akan berlalu lebih cepat. 30 tahun. Tidak, mungkin dalam 20 tahun, mungkin dunia ini akan menjadi milik anak-anak ini. Wajah Grandmaster menunjukkan senyuman langka. Jika kita melewatkan 20 tahun secara langsung, bukankah kamu dan aku sudah tua? Flander mendengus, kamu tahu itu. Jadi jangan buang waktu. Sambil berbicara, dia mengerutkan bibirnya ke arah Liu Erlong. Ekspresi Grandmaster menjadi kaku, sekali lagi melanjutkan penampilan aslinya, memandang Flander dengan semburan panas. Tapi perasaan ini adalah masalah dua orang, dan meskipun dia sangat dekat dengan mereka berdua, dia tidak bisa membuat keputusan untuk orang lain, dan tidak ada cara untuk menangkap Grandmaster. Dia juga tahu bahwa jika dia memaksakan sesuatu terlalu mendesak, ada kemungkinan Grandmaster akan hilang lagi, dan itu akan menjadi lebih tak tertahankan bagi Liu Erlong. Heavendow City sangat dekat dengan Sunset Forest. Hutan matahari terbenam ini juga bisa dikatakan sebagai tempat di mana Master Roh dari sebagian besar jantung kota-kota di sekitar Heavendow City memburu makhluk roh. Tentu saja, tidak banyak orang yang tahu tentang tempat-tempat seperti sumur es dan api in yang di area inti.